Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa STKP SWEK? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan sehingga senantiasa dapat menimba ilmu, senantiasa dapat mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Baik, saya Uskus Fendi, salah satu dosen Prodi PGSD IKIP Siliwangi yang minggu lalu kita pernah bertemu ya di mata kuliah pengelolaan bimbingan belajar dengan materi perencanaan bimbingan belajar. Hari ini di kesempatan video ini saya akan menyampaikan materi yang berbeda, yaitu materi tips dan trik pembelajaran di bimbel. Baik, saya akan share screen dulu. Oke, rekan-rekan mahasiswa, bimbingan belajar merupakan sebuah lembaga swasta yang bersifat non-formal yang tujuannya untuk menguatkan pendidikan formal. Bimbingan yang diberikan di bimbel bertujuan untuk membantu masalah-masalah yang dialami siswa atau kesulitan-kesulitan, bisa kendala apapun yang dihadapi siswa ketika belajar. Tentu setiap lembaga bimbingan belajar mempunyai metode-metode atau cara-cara ketika pembelajaran berlangsung ya. Tetapi secara umum lembaga bimbel itu mempunyai kesamaan ya. Kesamaannya adalah pada umumnya lembaga bimbel itu menggunakan teknik memory skill. Apa itu teknik memory skill? Ya, teknik memory skill di sini rekan-rekan mahasiswa bisa membacanya, ya, yaitu kemampuan menghafal lebih cepat. Ya, jadi yang tadinya anak mengalami kesulitan itu bisa ditangani dengan teknik ini, dengan teknik memory skill. Jadi daya ingat anak itu lebih cepat, ya, dengan menggunakan otak kanan dan otak kiri. Jadi balance antara otak kanan dan otak kirinya. Dengan menggunakan teknik daya ingat yang disebut dengan manipulasi otak. Sehingga daya ingat akan dapat meningkat dengan pesat dan tersimpan pada jangka waktu yang lama. Jadi kalau misalkan ketika anak itu belajar di sekolah itu ingat, tetapi setelah sampai rumah itu lupa. Nah, itu artinya ingatannya itu tidak melekat cukup lama ya, hanya sebentar. Jadi kalau di sekolah ingat, pulang ke rumah sudah lupa. Ditanyakan oleh orang tua, "Nah, tadi di sekolah belajar apa?" "Aduh, lupa, Mah." Nah, kadang-kala seperti itu. Dengan teknik memory skill ini meningkatkan daya ingat anak, menguatkan daya ingat anak, sehingga motivasi belajar anak itu lebih meningkat seperti itu. Nah, teknik memory skill ini umum digunakan oleh berbagai lembaga bimbel ya, lembaga bimbingan belajar. Baik, di sini ada 4 teknik, ya, teknik memory skill. Ada apa saja? Pertama ada sistem cantol, atau dengan kata lain sistem bayangan. Ya. Jadi kalau ingat bayangan tertentu, maka akan ingat sesuatu. Nah, itu ada namanya sistem cantol. Kemudian ada teknik akronim. Ya. Kemudian yang ketiga ada teknik akrostik. Dan terakhir yang mungkin tidak asing bagi orang matematika, yaitu aritmatika. Oke, kita akan membahas satu persatu dari keempat teknik ini. Ya. Lebih spesifik lagi dengan contoh-contohnya. Oke, rekan-rekan mahasiswa,
Apa itu sistem cantol? Ya, sistem cantol merupakan teknik bayangan. Jadi umpamanya kadangkala kalau kita ingin mengingat sesuatu itu tentu ada tanda-tanda tertentu. Ya, misalkan ingat Lionel Messi, berarti kita ingat grup sepak bola, misalkan yaitu Barcelona. Ya, kemudian ingat Muhammad Salah, kita berarti ingat Liverpool, ya. Ingat Jokowi, berarti kita ingat Indonesia, ya. Baik. Kota kembang, berarti kita ingat Kota Bandung karena Bandung kota kembang, ya, seperti itu. Oke, dengan teknik ini kita menggabungkan aktivitas otak kanan dan otak kiri dengan membayangkan benda yang diingat. Suatu teknik dari variasi ini adalah penggunaan kalimat yang kreatif, ya. Artinya Bapak Ibu bisa merangkai katanya sedemikian rupa sehingga ingatan anak itu lebih terbantu seperti itu. Dalam menggabungkan kata-kata yang ingin dihafalkan sehingga berbentuk suatu cerita. Boleh cerita, boleh lagu, atau apapun. Ya, sehingga anak mempunyai bayangan tertentu ketika mempelajari materi pelajaran yang disampaikan. Saya beri contoh. Baik, di sini ada mata pelajaran IPA, yaitu materi penggolongan hewan berdasarkan makanan. Ya. Kan kalau kita tahu, kambing makannya apa? Rumput kalau anak-anak ya. Kemudian sapi makannya apa? Sapi apa ya? Nah, kadang-kala lupa ya kalau anak-anak ya. Kemudian ayam makannya apa? Kadang nasi misalkan, oh lupa. Nah, penggolongan makanan ini kan ada 3 ya, ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora ya. Biar lebih ingat, di sini membuat sebuah lirik lagu ya, kita nyanyikan. Jadi kalau misalkan di sini ada lagu dari Kring 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 Ada Sepeda. Ada yang tahu lagunya bagaimana? Baik, kita akan praktikkan langsung ya. Kita mulai. Momo suara sapi makan di tengah lapang, yang suka makan rumput disebut herbivora. Suara singa hidup di tengah hutan, yang suka makan daging disebut karnivora. Cit 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 suara tikus ada di atap rumah, suka makan apapun disebut omnivora. Kita ulang sekali lagi. Momo suara sapi makan di tengah lapang, yang suka makan rumput disebut herbivora. Suara singa, harusnya lebih ini ya, lebih garang lagi ya. Suara singa hidup di tengah hutan, yang suka makan daging disebut karnivora. Cit 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 suara tikus ada di atap rumah, suka makan apapun disebut omnivora. Oke, jadi kalau misalkan anak lupa, kemudian anak apa ya yang tadi dipelajari oleh ibu bapak guru di sekolah, apa ya yang tadi kita belajar bareng-bareng sama kakak-kakak tutor di bimbel. Nah ini ya solusinya dengan teknik cantol ya, teknik cantol atau teknik bayangan ya. Jadi teknik bayangan itu, oh iya ada lagu kring 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 ada sepeda, oh iya lirik lagunya seperti ini. Misalkan yang suka makan rumput disebut herbivora, oke ingat. Yang suka makan daging disebut karnivora.
Yang suka makan apapun, mau daging, mau rumput, mau apapun disebut omnivora ya. Jadi ingatan anak itu lebih mudah, kemudian lebih apa ya, lebih kuat ya. Karena dengan hal-hal seperti ini yang namanya anak itu lebih eh apa ya, lebih periang, lebih bahagia, anak lebih bahagia ketika bernyanyi. Anak suka bernyanyi ya. Ketika belajar dengan rasa bahagia, kemudian riang, gembira, maka dalam transfer ilmu itu akan lebih mudah diserap. Seperti itu, rekan-rekan mahasiswa. Contoh lain, ini kan tentang penggolongan hewan berdasarkan makanan ya. Oke, kita lihat contoh lain. Baik, di sini ada contoh mata pelajaran matematika, yaitu materi bangun datar ya. Ada apa saja bangun datar? Ada persegi, jajar genjang. Bangun datar adalah bangun dua dimensi. Kemudian ada lingkaran, layang-layang, trapesium. Nah, tentu itu menjadi repot ya. Artinya kalau misalkan anaknya itu apa ya, mengalami kesulitan dalam mengingat ya. Tentu ini menjadi solusi ya sebagai upaya dalam peningkatan ingatan anak ya. Di sini saya memakai lagu Naik Delman. Ada yang tahu Naik Delman itu bagaimana? Tentu Bapak, Ibu atau rekan-rekan semuanya tahu ya bagaimana nada dari lagu Naik Delman ini. Baik, kita akan praktikkan langsung. Naik delman, aku duduk di kota. Nah, seperti itu. Baik. 1, 2, 3. Bangun datar adalah bangun dua dimensi. Ada persegi jajar genjang, persegi panjang. Ada lingkaran layang-layang dan trapesium. Ada segitiga dan juga belah ketupat. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Bangun datar adalah bangun dua dimensi. Ada persegi jajar genjang, persegi panjang. Ada lingkaran layang-layang dan trapesium. Ada segitiga dan juga belah ketupat. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Oke, kira-kira anak kalau bernyanyi seperti ini bahagia tidak? Bahagia. Saya yakin. Bahkan yang tadinya anak mengantuk belajar matematika itu, yang tadinya tidak semangat, tapi kalau dinyanyikan seperti ini, saya kira suasana belajar akan berbeda. Ya. Dan tentu yang lebih penting adalah bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Seperti itu. Oke, itu teknik cantol. Berikutnya yang kedua, teknik apa itu yang kedua? Oke, yaitu teknik akronim. Apa itu teknik akronim? Teknik akronim adalah teknik singkatan ya. Teknik akronim itu adalah teknik singkatan satu kata yang terbuat dari huruf pertama dari serangkaian kata. Jadi akronim itu terkadang memasukkan huruf kedua, biasanya huruf vokal, agar singkatan lebih mudah terbaca, seperti misalkan singkatan Jabodetabek. Jabodetabek itu kan singkatan ya. Ada Jakarta, Bogor, Bo-nya itu Bogor, T-nya itu Tangerang, B-nya itu Bekasi. Jadi Jabodetabek ya. Tetapi akronim tidak harus selalu membentuk kata. Saya kasih contoh, kita langsung ke contohnya. Teknik singkatan. Baik, contoh akronim. Di sini ada mata pelajaran IPA, kemudian ada juga mata pelajaran IPS. Ya. Di mata pelajaran IPA ini materinya jenis daun. Ya. Jenis daun itu kan ada jenis sirip, ya, berbentuk sirip. Kemudian ada juga yang berbentuk
jari sejajar. Ya. Oke, gimana caranya supaya anak lebih ingat? Kita singkat jadi apa? Jadi si Jaja. Misalkan Jaja itu nama orang, jadi si Jaja apa itu si Jaja? Sirip jari sejajar. Ya, tentu singkatan-singkatan seperti ini menjadi apa? Menjadi langkah awal anak untuk mengingat sesuatu. Kemudian contoh yang lainnya pada mata pelajaran IPS mengenai pendiri Putra. Apa itu Putra? Putra itu merupakan organisasi pemuda di era penjajahan Jepang. Siapa saja yang mendirikannya? Di sini disingkat jadi Manohara. Manohara itu kan artis ya, nama orang. Ya. Manohara, apa itu Manohara? Maknya Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian no-nya siapa? Soekarno. Kemudian haknya apa? Hatta. Muhammad Hatta. Ra-nya apa? Ki Hajar Dewantara. Jadi Manohara itu apa? Ki Haji Mansur, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Untuk mengingat tokoh-tokoh, untuk mengingat istilah-istilah, ya, ini bisa menggunakan teknik akronim. Ya, kadangkala gaya belajar anak itu beda-beda. Ada yang suka menghafal, ada yang suka berhitung, ya, dan lain-lain. Seperti itu. Ketiga, ya, ada teknik akrostik. Ya, teknik akrostik itu bisa juga disebut dengan istilah jembatan keledai. Apa jembatan keledai? Yaitu mnemonik. Apa itu mnemonik? Mnemonik adalah teknik untuk memperoleh informasi dengan cara mengingat kembali dan menghafalkan. Mnemonik adalah cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat seseorang dalam memaknai suatu kata, gagasan atau ide melalui pengorganisasian pikiran sehingga informasi yang diperoleh dapat dengan mudah disimpan. Oke, kita langsung ke contoh. Apa itu contoh teknik akrostik? Ya, ini hampir sama singkatan, tetapi singkatannya itu bisa lebih dari 2 kata ya, atau membentuk frase. Oke, ada banyak contoh ini, tetapi ada 2 mata pelajaran, IPA dan IPS. Ya, baik, kita ke mata pelajaran IPA dulu. Di mata pelajaran IPA, di sini ada materi bagian tumbuhan ya. Bagian tumbuhan kan di dalam tumbuhan itu ada akar, kemudian ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah ya. Supaya anak cepat ingat ya, kita singkat menjadi karang dan bubu ya. Karangnya itu adalah akar. Angnya itu apa? Batang, tang. Kemudian dan itu daun. Ya, punya apa? Bunga. Bu yang berikutnya lagi adalah buah. Jadi karang dan bubu, akar, batang, daun, bunga, buah. Ini mempermudah siswa dalam mengingat. Kemudian contoh lainnya masih mata pelajaran IPA, yaitu pada materi bagian bunga. Ya, di bagian bunga kan ada tangkai, ada kelopak, ada mahkota, kemudian ada putih, ada benang sari. Biar lebih mudah, kita singkat menjadi tapak kota puri. Apa itu tapak kota puri? Tangkai, kelopak, mahkota, putih, dan benang sari. Ya. Singkatan-singkatan seperti ini merupakan langkah cepat untuk daya ingat anak. Ya. Tentu ini bisa dilakukan oleh guru ketika anaknya itu mengalami kesulitan dalam belajar. Ya. Sebagai salah satu opsi solutif membantu ingatan anak seperti itu. Kemudian contoh lain,
dalam mata pelajaran IPS, yaitu materi perwakilan negara deklarasi Bangkok ya. Di dalam perwakilan negara deklarasi Bangkok ada sejumlah tokoh ya yang menjadi perwakilan di dalam acara tersebut. Yaitu siapa saja? Ada Tun Abdul Roja, kemudian ada Tanat Homan, kemudian ada Raja Ratnam, kemudian ada Adam Malik, ada Narsisko Ramos. Ya, kita singkat menjadi zaman Raja Adam Narsis. Zaman Raja Adam Narsis. Apa itu? Tun Abdul Rojak, Tanat Homan, Raja Ratnam, Adam Malik, dan Narsisko Ramos. Terakhir, singkatan terakhir mata pelajaran IPS yaitu materi negara pendiri ASEAN. Ya. Ada siapa saja negara-negara yang mendirikan ASEAN? Di sini kita singkat menjadi Indonesia, Pinta, Singa. Apa itu singkatan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura? Ya. Jadi ada 5 negara ya yang mendirikan ASEAN. Oke, sudah 3 teknik ya, 3 teknik memory skill ya. Terakhir kita masuk kepada jaritmatika. Apa itu jaritmatika? Tentu guru matematika tahu ya apa itu jaritmatika. Nah, jaritmatika adalah metode pembelajaran matematika dengan memanfaatkan 10 jari. Jadi jaritmatika itu singkatan dari jari dan matematika yang memanfaatkan 10 jari manusia. Ya. Melalui serangkaian uji coba dan tahapan riset, akhirnya metode jaritmatika berhasil dirumuskan menjadi teknik berhitung yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih menarik. Nah, tentu ini mudah, tidak perlu pakai sempoa. Cukup memakai 2 tangan dan 10 jari. Ya. Oke, jaritmatika yang sederhana kan biasanya seperti ini ya. Kalau pertambahan 2 ditambah 2. Ada yang jari terbuka, ada yang jari tertutup. Jari tertutup itu adalah jari yang dilipat. 2 ditambah 2. Kita hitung yang dilipatnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya cuma 4. Ya, oh iya cukup. Itu yang sederhana. Kemudian 10 dikurangi 3 misalkan. Ini jarinya ada 10 kurangi 3. 10 dikurangi 3. 1, 2, 3. Sisa berapa? Sisa 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya 7, itu yang sederhana. Ya. Gimana kalau perkalian yang agak nilainya agak tinggi, misalkan 7, 8, 9. 7 kali 7. 7 dikali 7. Repot ya? Tentu ini ada tekniknya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Di sini saya sudah menyiapkan 5 soal ya, berkenaan dengan perkalian yang memang ini menjadi masalah anak dalam perkalian yang nilainya agak tinggi, misalkan 7, 8, 9. 7 dikali 7 ya. 7 kali 7. 7 lambangnya seperti ini ya. Kita silakan seperti ini. Ya. 7 dikali ini ke tangan kanan 7, kemudian kali 7. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ini jari yang terbuka kiri kanan, kemudian ini jari yang tertutup atau jari yang dilipat. Cara menghitungnya adalah jari yang terbuka itu ditambahkan antara jari yang kanan dengan yang kiri. Kita tambahkan. Jari yang terbukanya ada berapa? Yang kanan 2, yang kiri 2. 1, 2, tambahkan. 2 tambah 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tambahkan. Kemudian, jari yang tertutup atau jari yang terlipatnya. Digimanakan? Apakah ditambahkan? Tidak. Jari yang terlipatnya itu dikalikan. Yang kanan ada berapa jari yang terlipatnya? Ada
3, kita hitung. 1, 2, 3. Yang kiri ada berapa? Ada 3. Kita hitung. 1, 2, 3. Ya. Yang kanan dengan yang kiri, jadi yang terlipatnya itu dikalikan. 3 dikali 3. Berapa? 9. 7 kali 7 berapa? 49. Kita contoh lain. Kita coba contoh lain. 8 dikali 9. Tadi kan 7 seperti ini ya. Kalau seperti ini berarti tinggal kita tambahkan 1. Ya, berarti seperti ini, 8. Baik. Yang sebelah kiri, ya 9. 9 bagaimana? 7 kali 8 kan ini 8 kali 9. Ini 7 tadi. Kita tambahkan bagaimana caranya jadi 9? Kita tambahkan 1, ini berarti 8, ini 9. Ya. Berarti 8 dikali 9. Jari yang terbuka, tangan kanan ada berapa? Ada 3. Yang kiri ada berapa? Ada 4. Kita tambahkan 3 tambah 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7. Oke, jari yang terlipat atau jari yang tertutupnya kita kalikan. Yang kanan ada berapa? Ada 2. 1, 2. Yang kiri ada berapa? Ada 1. 2 dikali 1. Jawabannya adalah 2. Jadi 8 dikali 9 itu adalah 72. Baik, kita selesaikan semuanya. Ini ada 3 lagi. Ya, 7 dikali 9. 7 kali 9. Ya, kadang-kala kalau misalkan ingin cepat pakai kalkulator, padahal pakai jari pun bisa cepat. Ya. Oke, 7 kali 9. Tadi 7 bagaimana? Lambangnya seperti ini. 7. 9 bagaimana tadi? 9 seperti ini. Ya, jadi yang ditekuknya 1. Kalau 7 yang ditekuknya atau yang ditutupnya 3. Ya. 7 berarti yang kanan yang terbukanya ditambahkan dengan yang kiri. 2 ditambah 4. 2 tambah 4 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Kemudian yang tertutupnya. Yang tertutupnya di sini ada tangan kanan ada 2, tangan kiri ada 1. 2 dikali 1 berapa? 2 kali 1, 2. Jadi 7 dikali 9 itu adalah 62. Ya. 9 kali 9, ini nilainya besar. 9 kali 9. Tadi 9 itu bagaimana? Ini sudah berarti 9. Yang kanan. 9 berarti yang ditekuk 1. Yang ditutupnya 1. Ya. Oke. Kita hitung jari yang terbukanya. Kita tambahkan yang kanan 4. Yang kiri 4. Ya. Kita tambahkan 4 tambah 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8. Yang tertutupnya kanan 1, kiri 1. 1 kali 1. 1. 81. Ya. Terakhir, satu lagi. 8 dikali 7. 8 berarti 8 seperti ini. Kemudian 7 bagaimana tadi? 7 berarti yang ditekuknya 3. Yang kanan 3, yang kiri 2. Jadi yang terbukanya 3 tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Yang tertutupnya, yang ditekuknya. Yang ditekuknya kanan 2, kiri 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita kalikan. 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Jadi 5, 6. Baik, rekan-rekan mahasiswa, berikut merupakan teknik memory skill ya. Yang terakhir itu teknik aritmatika. Jadi bisa silakan diaplikasikan kepada peserta didiknya jika nanti rekan-rekan mahasiswa sudah menjadi guru atau mungkin yang sekarang sudah menjadi guru itu bisa diaplikasikan kepada murid-muridnya.
Semoga ada manfaatnya materi yang kita bahas hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah.